memilih agar meninggalkan untuk tidak memegang suatu jabatan jika hukumnya tidak wajib atas dirinya atau tidak ada tuntutan dalam suatu keadaan. Ini di pertemuan sebelumnya ya ikhwah, ini muqaddimahnya telah kita berikan. Ini kan menyangkut masalah larangan untuk meminta suatu jabatan ataupun kedudukan tertentu. Karena kenapa? Suatu jabatan pada hakikatnya bukanlah sebuah kemuliaan, tetapi adalah suatu amanah yang cukup berat yang dipegang oleh seorang yang dia pikul di atasnya. Sehingga kalau misalnya prinsip dia itu enggak kuat, basic syariahnya juga enggak kuat, keimanannya juga enggak kuat, maka yang terjadi dia itu akan menyalahgunakan kekuasaannya untuk berbuat suatu kezaliman terhadap orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya. Di saat mungkin sebagian di antara umat manusia dia itu ngebet untuk menduduki suatu jabatan tertentu, maka aslinya perlu untuk dipikir berkali-kali lipat, apakah kira-kira saya di saat menawarkan diri saya untuk menduduki suatu jabatan, kira-kira saya kuat ataukah tidak? Karena kalau kita perhatikan di saat sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mau meninggal setelah beliau ditusuk oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Beliau saat itu mengumpulkan sebagian di antara sahabat ataupun majelis syura di zaman tersebut. Ada Utsman, ada Ali, ada Abdurrahman bin Auf, ada Zubair bin Awam, termasuk juga ada putra beliau yang bernama Abdullah. 6 orang ini yang ditugasi oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk merumuskan siapa kira-kira yang menduduki suatu jabatan ataupun yang menjadi seorang khalifah sepeninggal beliau nanti. Kita perhatikan ya ikhwah, putra beliau yang bernama Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau diperbolehkan untuk ikut dalam memilih, tetapi nggak boleh untuk dipilih. Tidak boleh untuk dipilih. Karena kenapa? Pertimbangannya adalah cukup satu saja dari kalangan keluarga Ibnu Khattab yang menanggung suatu beban yang berat. Sehingga beliau tidak menyarankan sama sekali dan tidak memperbolehkan putranya untuk ikut cawe-cawe dalam suatu pemerintahan. Ini adalah sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Artinya beliau tidak memanfaatkan kekuasaannya ataupun kedudukannya saat itu untuk mengajak famili-familinya termasuk putranya beliau sendiri. Padahal kita tahu siapa sahabat Allah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau waraknya bukan main, alimnya bukan main. Tetapi nggak diperbolehkan sama sekali karena amanah yang ditanggung oleh orang yang punya suatu jabatan itu amat beratnya. Sehingga yang terjadi di saat nanti dia menyalahgunakan kuasaannya, menyalahgunakan amanat yang dia pikul selama dia menjabat suatu atau menjabat suatu kedudukan, maka semua akan ditanggung nanti saat berada di akhirat. Sebagian di antara hadis yang sahih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Innallaha sa'ilun kulla ra'in amma istar'ah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dia itu akan bertanya, akan menanyai, akan minta tanggung jawab terhadap setiap pemimpin tentang apa yang dia pimpin, tentang kepemimpinannya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai seorang laki-laki dia juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keadaan keluarganya.
Berarti kalau seorang laki-laki dia itu menjadi seorang pemimpin dalam keluarga, berarti itu adalah dalam ruang lingkup yang kecil. Kalau urusan yang dalam keluarga diminta tanggung jawab oleh Allah SWT, apalagi nanti menyangkut hajat hidup orang banyak yang diemban oleh seorang pemangku kekuasaan. Sehingga dalam syariat agama Islam dilarang untuk meminta suatu jabatan saat mungkin sebagian di antara orang-orang dia berdalih, ana mau mengikuti Nabi Yusuf alaihi salam. Pembahasan ini telah kita sampaikan sebelumnya di pertemuan terakhir kemarin secara singkatnya. Kata Nabi Yusuf alaihi salam bagaimana di saat beliau berada di Mesir saat itu. Beliau mengatakan, "Ij'alni ala khazainil ard, inni hafizun alim." Engkau jadikan diriku, kata beliau, kata Nabi Yusuf alaihi salam, jadikan diriku sebagai bendaharawan Mesir. Berarti sebagai menteri keuangan. Sebagai menteri keuangan di zaman kita saat ini. Sesungguhnya diriku adalah orang yang pandai menjaga, dan juga diriku adalah orang yang berpengetahuan. Ini adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam, beliau seorang nabi. Kalau seorang nabi tentunya beliau adalah maksum, terjaga dari suatu kesalahan. Di saat ada suatu pertimbangan yang mungkin salah, dalam pertimbangan beliau akan diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena beliau adalah seorang nabi. Di saat ada orang yang ada di zaman kita saat ini kemudian dia berhujjah, berargumen, ana ingin mengikuti Nabi Yusuf alaihi salam. Masya Allah, mencontoh Nabi Yusuf alaihi salam. Yang pertama ya ikhwah, Nabi Yusuf alaihi salam tentunya beliau adalah beratus-ratus tahun, berabad-abad sebelum Nabi Muhammad SAW. Berarti yang beliau praktekkan kejadiannya suatu syariah yang beliau terapkan saat itu adalah syar'u man qablana, syariat orang-orang sebelum kita. Yang dibahas oleh para ulama, apakah syar'u man qablana syar'un lana ataukah laisa bi syar'in lana? Syariat orang-orang sebelum Nabi Muhammad SAW yang dibawa oleh Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, apakah melupakan suatu syariah yang juga berlaku untuk kita atau tidak? Di sini para ulama mereka berbeda pendapat. Sebagian di antara ulama mengatakan laisa syar'un lana, laisa bi syar'in lana, atau laisa syar'an lana, bukan suatu syariat kita. Artinya untuk pendapat yang pertama, nggak perlu untuk mengikuti syariat-syariat sebelumnya, karena Nabi Muhammad SAW beliau punya syariat sendiri. Ini adalah pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah pendapat dari jumhurul ulama. Bagaimana kata mereka? Syariat sebelum kita merupakan suatu syariat kita juga, selama tidak bertentangan dengan syariah kita. Di saat Nabi Yusuf alaihissalam beliau menawarkan diri, tetapi dalam syariat kita Nabi Muhammad beliau nanti melarangnya. Berarti yang kita dahulukan yang mana? Tidak diperbolehkan untuk menawarkan diri untuk menduduki suatu jabatan tertentu. Paham salah ya ikhwah? Tayyib, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, Nabi Yusuf alaihissalam, beliau tadi kita bilang adalah seorang nabi dia adalah ma'sum, terjaga dari kesalahan. Di saat ada suatu kesalahan dalam beristihad yang mungkin pertimbangan pribadi, kalau seandainya salah akan langsung diluruskan oleh Allah SWT. Sebagaimana yang berlaku terhadap Nabi Muhammad SAW, beliau ditegur oleh Allah SWT dalam peristiwa Abasa wa Tawalla tentang sahabat Abdullah bin Maktum radhiyallahu anhu, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf alaihissalam beliau adalah seorang nabi, seorang yang maksum, dan beliau juga punya suatu kemampuan sehingga beliau menawarkan diri. Apalagi kondisi di zaman tersebut adalah kondisi yang dimungkinkan nanti menurut ta'birur ru'ya ataupun tafsir mimpi yang beliau tafsirkan berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sampai akan bertahun-tahun lamanya dalam keadaan paceklik, dalam keadaan kemarau panjang, sehingga membahayakan suatu negara. Dan tidak ada yang bisa untuk menangani ke saat itu kecuali Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau ada kemampuan, beliau ada kapasitas, ada kapabilitas,
Ada suatu keahlian yang disupport adanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang saat ini sebagian di antara mereka hanya berbekal ketenaran, popularitas langsung nyalon. Menawarkan diri. Walaupun tak semuanya. Mereka bukan para nabi. Dan mereka juga sebagian di antara mereka jauh dari majelis taklim. Sebagian di antara mereka. Sehingga potensi untuk melanggar suatu syariah sangat besar. Karena kenapa? Jauh dari majelis ilmu. Orang yang dia dekat dengan majelis ilmu, yang kemudian dia itu mepet suatu kekuasaan, dimungkinkan akan tergelincir. Apalagi orang-orang yang jauh dari majelis ilmu, tidak ada yang mengingatkan. Enggak ada yang mengingatkan. Nanti yang dibahas dalam poin-poin berikutnya, ikhwah sekalian, yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah larangan-larangan bagi kita umat Islam untuk meminta suatu jabatan. Berarti pembahasannya beda dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Sebagian di antara hadis ya ikhwah sekalian, Nabi Muhammad beliau mengatakan madhibani jai'ani, tidaklah ada dua serigala yang dalam keadaan lapar. Ursila fi ghanamin, dia itu dilepaskan dalam sekelompok kambing, dalam sekelompok domba. Dua serigala dalam keadaan lapar dilepaskan di sekelompok domba. Kita nggak bisa bayangkan bagaimana kerusakan yang akan ditimbulkan. Bagaimana ganasnya serigala ini. Kita nggak bisa membayangkan bagaimana kengerian yang dialami oleh serigala tersebut ataupun suatu kerugian yang diderita oleh para sekelompok kambing. Kata Nabi Muhammad SAW, bi afsadalah min hirsil mar'i al-mali wa syarafi lidinihi. Kata Nabi Muhammad SAW, tidaklah ada dua serigala yang lapar dilepaskan kepada sekelompok kambing ataupun kepada seekor kambing yang lebih merusak terhadap agama seorang daripada rakusnya seorang terhadap harta dan juga suatu kedudukan. Berarti bahayanya bukan main. Yang pertama membahayakan dirinya sendiri, membahayakan agamanya, dan juga membahayakan orang lain. Nabi Muhammad buat suatu perumpamaan, masya Allah. Serigala di saat dia rakus, di saat dia dalam keadaan lapar, dilepaskan di sekelompok kambing. Udah kerasukan yang akan ditimbulkan itu nggak seberapa rusak dibanding dengan seorang yang rakus akan pangkat jabatan, rakus akan harta benda. Tapi kadang-kadang ya ikhwah, untuk hal-hal yang semacam ini kita terpengaruh dengan, ataupun sebagian di antara umat manusia, mereka terpengaruh dengan adanya lingkungan. Mereka terpengaruh dengan adanya lingkungan, sehingga dari awal ataupun di saat kita masih kecil itu sudah ditimbulkan ataupun sudah ditumbuhkan suatu semangat untuk mencintai suatu pangkat jabatan. Sebagian di antara ibu, dia bilang kepada anak-anaknya, "Tuh nak, itu mobilnya bagus banget tuh, pejabat. Belajar yang serius ya, nanti jadi pejabat. Nanti jadi direktur." Misalnya si anak di saat dia tumbuh dalam kata-kata ibundanya yang semacam itu, maka tidak ada target lain dalam pandangan anak, tidak ada suatu kemuliaan lain kecuali mengejar sebagaimana harapan dari ibundanya. Sehingga nanti di saat dia tumbuh berkembang, dia berusaha untuk menumbuh kembangkan bakatnya. Bukan salah kalau menumbuh kembangkan suatu bakat, tetapi di saat itu ditargetkan untuk menduduki suatu jabatan tertentu tanpa disertai dengan pendidikan akhlak, pendidikan akidah, pendidikan agama yang mumpuni, maka yang terjadi adalah suatu kerusakan di muka bumi. Di saat dia sudah selesai kuliah, dia akan berusaha untuk ikut-ikutan tes. Di saat misalnya kemampuannya nggak ada, sedangkan semangat untuk harus duduk di suatu jabatan, setelah fit and proper test dia gagal.
sedangkan duitnya dia banyak. Apa yang terjadi? Dia akan nyogok sana sini menggunakan uang pelicin, menggunakan jasa orang dalam untuk mendudukkan dia di suatu jabatan. Orang-orang yang aslinya dia punya suatu kemampuan, sedangkan dia ini nggak ada uang pelicinnya, mereka tersingkirkan. Sedangkan yang menduduki suatu jabatan siapa? Yang ngasih ini, yang ngasih ngasih cuan, ngasih duit, ngasih sogokan. Padahal ada orang yang dia itu lebih kompatibel, lebih punya skill daripada yang saat ini menduduki suatu jabatan dengan menggunakan uang sogokan. Sehingga yang terjadi bagaimana ya ikhwah sekalian? Tentunya hasil honor ataupun gaji yang dia dapatkan adalah gaji yang haram. Karena kenapa? Karena dia tidak menempati jabatan itu kecuali karena menggunakan uang yang haram hukumnya saat itu. Sehingga bagaimana? Sehingga yang dia hasilkan juga haram. Satu poin berikutnya, dia telah menzalimi orang yang seharusnya lebih tepat untuk menduduki jabatan tersebut. Karena faktor adanya sogok sehingga orang yang lebih tepat dia tidak bisa mendudukinya. Sedangkan yang punya duit dia bisa menduduki. Kalau sudah begitu keluarganya diberikan uang haram, yang dia makan juga haram, maka nanti yang terjadi dia akan berusaha untuk mengembalikan modal yang telah dia keluarkan di saat dia menjabat dengan sistem nyogok. Korupsi yang ada, pelanggaran perundang-undangan negara yang ada, pelanggaran suatu aturan-aturan syariah yang ada, sehingga jabatan-jabatan yang semacam ini tidak akan sehat. Suatu negara, suatu instansi yang model-model pejabatnya model-model semacam itu tidak akan sehat, nggak akan sehat. Orang-orang yang dia aslinya punya keahlian tersingkirkan, sedangkan yang nggak punya keahlian, sedangkan dia punya uang sogokan, dia menduduki suatu jabatan. Sehingga yang terjadi adalah kerusakan demi kerusakan perlu untuk dirubah secara totalitas. Kita mulai dari gerakan-gerakan kecil-kecil dalam keluarga kita. Artinya bagaimana ya akhwat sekalian? Kita tanamkan akhlak dalam keluarga, kita tanamkan tentang pemahaman aturan syariat agama Islam dalam keluarga, kita terapkan dalam keluarga pemahaman tentang akidah yang lurus, kita terapkan pemahaman dalam keluarga tentang masalah suatu akhlak, tentang ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita setelah akidah kita lurus, muamalah kita benar, hukum-hukum syariat kita perhatikan, Allah ngasih suatu keberkahan sehingga sebagian di antara umat manusia yang dalam keadaan dia tumbuh di keluarga yang semacam itu, diharapkan di saat dia misalnya suatu saat nanti qadarullah aslinya dia nggak mau untuk menduduki suatu jabatan, tapi kemudian dipaksa oleh rakyat, dipaksa oleh bawahannya untuk menduduki suatu jabatan. Ini nanti yang dibahas oleh beliau juga tentang masalah apa? Ya ta'ayyan. Ada suatu keadaan yang wajib bagi seorang dia untuk menerima suatu jabatan. Walaupun toh ini sangat jarang banget. Ada suatu mungkin divisi tertentu dalam suatu perusahaan, instansi tertentu ataupun dalam suatu pemerintahan. Enggak ada orang yang mempunyai suatu kemampuan, enggak ada yang dipercaya misalnya. Karena setiap periode selalu korupsi. Perlu orang yang amanah, satu orang ini berkali-kali diganti, error lagi. Satu orang ini saja ini. Seandainya keadaannya begitu, terpaksa dia menerima. Itu nanti lain keadaannya. Tapi ya ikhwah sekalian, yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tadi itu adalah tentang masalah larangan untuk menduduki suatu ataupun untuk meminta suatu jabatan tertentu. Sebagaimana biasanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau menyebutkan, tadi ini kita mau tampilkan di sana qadarullah ini sistem OBS yang anak pakai lagi bermasalah, Allahu a'lam kenapa. Sebagaimana biasanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan tentang bab yang beliau bahas. Beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ard wala fasadan wal 'aqibatu lil muttaqin. Negeri akhirat naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwa, kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri fil ardi, di muka bumi, wala fasada, dan juga tidak berbuat suatu kerusakan di muka bumi, wal aqibatu lil muttaqin, sedangkan akibat yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam menafsiri ayat ini, sebagian di antara ulama mengatakan bahwa kalian itu jangan mencari suatu kemuliaan dan juga keluhuran inda dzi sultan, kepada orang ataupun kepada penguasa. Itu sebagian di antara penafsiran ayat ini. Langsung disebutkan hadis yang pertama yang menyangkut masalah bab yang beliau bahas. Wa an Abi Sa'id Ibn Abdurrahman Ibn Samurah radhiyallahu anhu qala li Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW beliau berkata kepada kata beliau ini, ya Abdurrahman Ibn Samurah, wahai Abdurrahman Ibn Samurah. Ini kan nanti berisi tentang pesan Nabi Muhammad SAW terhadap sahabat Abdurrahman bin Samurah. Suatu perkataan yang ditujukan kepada salah seorang sahabat itu juga berlaku terhadap kita semuanya. Terhadap kita semuanya. Di saat sebagian di antara sahabat, yaitu sahabat Ali radhiyallahu anhu, kata beliau, nuhina an naqra'al Qur'ana wa ana raqi, atau kama qala, kami dilarang untuk membaca Al-Qur'an di saat rukuk. Ini larangan Nabi Muhammad SAW terhadap sahabat Ali. Berarti kita juga dilarang untuk membaca Al-Quran di saat sedang dalam keadaan rukuk. Di sini Nabi Muhammad beliau saat itu sedang bicara dengan sahabat Abdurrahman ibn Samurah. Maka nanti itu pun perkataan yang beliau tujukan itu juga berlaku bagi kita. Karena suatu syariat itu tidak berlaku hanya kepada seorang sahabat, tetapi juga di sana Muhammad SAW beliau mengatakan sesuatu, melarang sesuatu, itu juga nanti ditujukan kepada seluruh umatnya. Kata Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, la tas'alil imarata, engkau jangan minta jabatan, engkau jangan minta jabatan. Karena jabatan itu adalah suatu pertanggungjawaban yang cukup berat. Cukup berat. Kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di masyarakat ataupun di bawah kepemimpinan kita, di bawah pengawasan kita, itu pun merupakan suatu kemungkaran yang akan kita tanggung di saat kita diam dalam kemungkaran tersebut, di saat melihatnya. Sehingga urusannya bukan cuma urusan pribadi. Pertanggungjawaban bukan pertanggungjawaban pribadi, tetapi adalah pertanggungjawaban terhadap orang-orang yang berada di bawah kepemimpinan kita. Semakin banyak yang kita pimpin, semakin berat pertanggungjawaban. Berarti berat sebagai seorang pemimpin, sebagai pemangku jabatan, sebagai seorang pejabat. Cukup berat. Berhubung itu berat, maka sebagai balasannya yang kemarin kita bahas, sebagai rakyat, sebagai orang biasa, wajib taat kepada pemimpin selama tidak ada suatu perintah untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang aslinya seorang pejabat memikul suatu jabatan yang berat, sehingga jangan heran kalau ulama mengatakan bahwa jabatan bukanlah suatu kemuliaan, laisa tasyrifan. Bukan suatu kemuliaan, tetapi ada suatu beban berat yang dia pikul selama dia menduduki jabatan tersebut. Apalagi sampai kalau misalnya di saat misalkan saya itu menduduki suatu jabatan, kemudian di bawah kepemimpinan saya, mungkin sebagai RT, sebagai RW, atau mungkin di jabatan-jabatan di suatu perusahaan, misalnya dalam kepemimpinan saya, kemudian saya memberikan suatu contoh yang buruk terhadap
para karyawan yang lainnya dengan melaksanakan suatu kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan suatu syariat. Padahal sebelumnya belum pernah ada. Sehingga misalnya saya itu sebagai seorang pejabat yang berkedudukan tertentu dalam suatu perusahaan, dalam suatu instansi, kemudian perbuatan saya diikuti oleh generasi setelahnya. Setelah saya selesai menduduki jabatan tersebut, maka dosa-dosa tetap saya dapatkan di saat periode-periode berikutnya melaksanakan suatu kemungkaran yang pernah saya contohkan. Berarti urusannya berat ini, bukan urusan yang sepele. Sehingga yang paling aman kita menjadi rakyat biasa. Kita doakan orang-orang yang dia itu ngebet untuk menduduki suatu jabatan ataupun pengen banget, semoga mereka dikuatkan imannya oleh Allah SWT. Karena mau nggak mau negara perlu ada yang memegang suatu instansi, perlu ada yang megang. Kita doakan mereka, semoga mereka kuat menjadi para pejabat yang amanah, bukan yang korup, bukan yang hanya mementingkan kelompoknya sendiri. Setiap kebijakan semoga mereka tertanam dalam hatinya ada keimanan, ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti membuat rakyat damai, membuat rakyat aman, dan juga membuat diri mereka aman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka mau nggak mau nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib ikhwas sekalian. Di sini Nabi Muhammad SAW, la tas'alil imarata. Engkau jangan minta suatu jabatan. Jangan minta suatu jabatan. Ini kata para ulama di saat mereka menjelaskan tentang larangan ini untuk minta suatu jabatan. Mereka menafsiri ini di saat ada orang nawarkan dirinya, saya siap untuk menduduki jabatan tertentu di perusahaan Bapak ataupun di jabatan suatu instansi tertentu. Maka secara nggak langsung ini ada unsur tazkiyah, ada unsur bahwa dirinya itu adalah orang yang kuat iman, dia itu adalah orang yang baik, yang dia itu pantas untuk menduduki suatu jabatan tersebut. Ini loh saya siap untuk menduduki suatu jabatan. Yang lain enggak, yang lain mikir saya yang siap untuk menduduki suatu jabatan. Jadi yang pertama ada suatu unsur tazkiyah. Ya ikhwas sekalian, di saat sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau suatu saat menziarahi salah seorang di antara pejabat yang saat itu dia menjadi seorang gubernur dari sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu yang bernama Abdullah bin Amir. Saat itu Abdullah bin Amir beliau sakit. Kemudian beliau meminta agar sahabat Abdullah bin Khattab menasihati beliau. Kemudian setelah berpikir lama, kenapa kok minta nasihat ini? Karena terkenal siapa sahabat Abdullah ibn Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang saleh, seorang wari', seorang faqih, orang yang alim, yang tidak haus akan suatu kekuasaan. Sehingga kemudian di saat ini Abdullah bin Amir beliau sakit, saat itu beliau menduduki suatu jabatan di Basrah di bawah kepemimpinan sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Di saat beliau sakit, ini Ibnu Amir beliau meminta nasihat. Kemudian dinasihati oleh sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di antara nasihat beliau adalah la tuqbalu salatu bi ghairi tuhur. Salat itu tidak akan diterima tanpa bersuci. Orang yang dia punya hadas besar ataupun kecil, ataupun di saat dia punya najis yang menempel di tubuhnya, yang menempel di pakaiannya, yang menempel tempat dia sholat, kemudian dia sholat, maka la tuqbal, sholatnya nggak akan diterima. Kemudian beliau juga mengatakan wala shadaqatun min ghulul, dan sedekah itu juga nggak akan diterima sedekah yang dihasilkan dari ghulul. Ghulul itu apa? Adalah suatu tindakan korupsi, mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan, ataupun mengambil
uang yang berasal dari publik kemudian digunakan dipakai oleh kepentingan pribadi pejabat tersebut. Di saat dia bersedekah, maka sedekahnya nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah thayyib dan dia tidak akan menerima kecuali yang thayyib saja. Kemudian beliau mengatakan bahwa wa kunta al-Basrah, sedangkan engkau menduduki jabatan di Basrah. Ini aslinya ya ikhwas sekalian. Abdullah bin Amir saat beliau menjadi seorang pejabat ini, terkenal beliau itu adalah masya Allahnya adilnya bukan main. Sangat jarang ada komplain tentang masalah beliau di saat beliau menduduki suatu jabatan. Diberikan suatu pesan tentang masalah tersebut karena ada kemungkinan bahwa di saat dia menduduki suatu jabatan, kemungkinan sebagian di antara uang rakyat akan dia pakai, sehingga dinasihati benar-benar oleh sahabat Abdullah ibn Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi Muhammad SAW beliau di sini mengatakan di kelanjutan hadisnya, fa innaka in u'titaha minhu an ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Karena tadi Nabi Muhammad SAW beliau melarang untuk meminta suatu jabatan. Kemudian Nabi Muhammad beliau menyebutkan ini berikutnya, fa innaka in u'tita an ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Karena engkau di saat diberikan suatu jabatan tanpa meminta-minta, maka engkau akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga enggak menutup suatu kemungkinan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap seorang yang dia mungkin dipaksa untuk menduduki suatu jabatan. Kemungkinan di antara wasilahnya adalah orang-orang yang meminta orang ini untuk menduduki suatu jabatan akan menolong orang-orang ini. Orang ini aslinya dia enggak mau untuk menduduki suatu jabatan. Nggak ada suatu kemauan, nggak ada haus kekuasaan, tapi dia itu benar-benar dipaksa, dan realitanya memang dipaksa, bukan pengakuan sepihak. Dia ngaku dipaksa orang, tapi ternyata nggak dipaksa, tapi intinya dia pengen duit suatu jabatan. Yang disebutkan Nabi Muhammad SAW di sini ini, kalau engkau itu diberikan suatu jabatan, minhu an ghairi mas'alatin, tanpa minta-minta, u'inta 'alaiha, engkau akan ditolong. Dalam apa? Dalam menduduki jabatan tersebut. Wah, mereka yang minta. Ibaratnya begini ya ikhwah, misalnya ada suatu organisasi. Ada sebagian di antara orang yang dia itu masya Allahnya bukan main. Akhlaknya bagus. Mungkin juga dari segi ketegasan ada, kecerdasan juga ada, kemampuan juga ada. Cuman masalahnya orang ini nggak mau untuk ditunjuk sebagai ketua. Nggak mau. Akhirnya bagaimana setelah yang lain nggak merasa anak nggak mampu ini, anak si fulan aja, lebih baik si fulan untuk yang memegang. Akhirnya semua anggota kelas sepakat untuk nunjuk si fulan, dan tidak ada yang nggak nunjuk si fulan. Di saat si fulan dia ini nggak haus untuk duduki suatu jabatan, artinya kalau misalnya si fulan ini dia merasa berat, berhubung kemauan aslinya adalah kemauan anggota kelas, mau nggak mau anggota kelas dia akan membantu. Kemungkinan nanti ini ketua kelas dia akan bilang, ana mau untuk menjadi ketua kelas kalau nanti kalian mau mendengarkan arahan ana. Di saat ketua kelas dia merasa berat suatu saat nanti, anggota kelas mereka akan membantu. Karena kenapa? Kemauan untuk mendudukan ataupun untuk jabatan ini adalah kemauan anggota kelas semuanya, bukan kemauan orang yang saat itu menjadi seorang ketua kelas. U'inta 'alaiha. Kalau suatu jabatan diberikan tanpa diminta, maka dia akan ditolong. Baik ditolong oleh Allah SWT ataupun ditolong oleh Allah tanpa ataupun dengan menggunakan suatu perantara yang lainnya. Tayyib, kita perhatikan. Wa in u'tita an mas'alatin wukilta ilaiha. Kalau engkau diberikan suatu jabatan, cuman ini jabatan diberikan adalah karena kita minta-minta, menawarkan diri untuk diberikan suatu jabatan, maka bagaimana? Wukilta ilaiha, maka
engkau akan dibiarkan mengembannya sendiri. Di saat ada orang, dia itu nawarkan diri untuk menduduki suatu jabatan, ataupun haus untuk menduduki suatu jabatan. Di saat misalnya dia ini benar-benar mendapatkan suatu posisi yang dia inginkan, yang dia idam-idamkan dengan berbagai macam cara. Di saat nanti misalnya dia telah berada di posisi atas di jabatan tersebut, maka biasanya dia nggak akan mau turun. Dia nggak akan mau turun. Karena kenapa bang? Dari awal dia pengen jadi seorang pejabat. Ataupun ada kemungkinan yang lain, orang ini di saat dia itu menduduki suatu jabatan karena sebelumnya dia minta-minta ataupun nawarkan diri, dalam hatinya biasanya dia ada rasa lebih hebat daripada orang lain. Ada kemampuan melebihi kemampuan orang lain. Maka nanti efek yang ditimbulkan adalah di saat ada masukan dari bawahannya, berhubung dia merasa bahwa dia saat itu berkuasa, maka tidak akan didengarkan. Kalau nggak dengarkan awal-awal mungkin karyawannya, pembantunya ataupun yang berada di bawahnya awal-awal akan membantu, kemudian setelah berjalannya waktu selama dia menduduki suatu jabatan kok modelnya karakternya begitu, akhirnya mereka bilang udah kerjain sendiri aja, ana nggak mau bantu, ana nggak mau bantu, wukil ta'ilaiha. Ini baru setengah hadis selesai kita bahas. Masih ada pembahasan setengahnya lagi nanti tentang menyangkut masalah pelanggaran suatu sumpah, juga pembahasan yang sangat penting dalam hadis-hadis ini. Semoga yang kita bahas dalam pertemuan kita kali ini diberi kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Semoga Allah SWT berikan hidayah kepada seluruh pejabat-pejabat kita insyaallah. Semoga Allah berikan hidayah, berikan bimbingan kepada mereka semua insyaallah untuk bertahan dalam kebaikan, untuk bertahan dalam istiqamah, untuk bertahan dalam menjalankan suatu amanah insyaallah ya rabbal alamin. Kita cukup sekian insyaallah untuk pertemuan ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.